Kadang gue suka mikir gini, kenapa ya orang Indonesia tuh gampang banget ribut? Entah itu ribut di jalanan, ribut di sosial media, ribut antar tetangga, antar ormas, bahkan ribut rame-rame dalam bentuk demo, yang kadang demo pun gak tahu isunya apa. Coba deh lihat di berita, ada demo rame banget, bawa spanduk, teriak-teriak lantang, tapi begitu ditanya satu-satu, ini demo tentang apa sih? Jawabnya sering, ya gue kurang tahu, cuma diajak teman aja. Ada yang bilang katanya sih biar rame-ramein, dan yang penting kita protes. Wah, demo protes apa? Yang lo protes aja lo gak ngerti gitu kan. Tapi ya ini emang realita yang sering banget kejadian. Banyak banget demo di negara kita yang isinya orang-orang ikut karena ya ikut aja, pengen rame-rame, pengen kelihatan peduli, pengen teriak, atau kadang cuma bikin konten. Padahal giliran ditanya isunya soal apa, bingung, gak paham, cuma denger-denger doang, ikut euforia. Dan itu bukan cuma soal demo, tapi udah jadi semacam kebiasaan suka ribut, suka reaktif. Padahal mereka itu gak tahu duduk perkaranya. Gak semua orang gitu, ya jelas. Tapi kita gak bisa tutup mata, banyak yang kayak gitu. Sampai gue bingung, kenapa sih negara ini isinya orang-orang yang kayak gitu? Marah mulu, ribut mulu, padahal karena masalahnya tuh receh banget. Ada yang ribut karena tetangga numpang parkir, ada yang ribut gara-gara anjing tetangga yang nyebrang pagar, ada yang ribut di grup WA cuma karena iuran sampah gak dibayar. Tapi yang lebih parah, kemarin-kemarin baru ada berita tentang ormas ribut sama ormas lain, bawa bendera, bawa massa, bawa senjata tajam, dan semua itu kadang cuma gara-gara tersinggung hal sepele. Katanya sih soal harga diri, katanya soal wilayah, katanya soal nama baik. Tapi pas ditanya lebih dalam, ini kenapa ributnya bisa sampai kayak gini? Jawabnya ngambang, gak jelas pokoknya. Mereka jawab, gue gak terima. Nah, coba deh kita mikir agak jernih. Kenapa sih gampang banget marah? Kenapa gampang banget ribut? Gue gak bilang semua ormas gitu ya. Ada juga ormas yang bener-bener ngasih dampak sosial, bantu warga, ikut gotong royong. Tapi yang kita sering lihat viral itu ormas yang ribut mulu, rusuh mulu, sampai bikin orang takut, ya itu-itu aja. Kenapa? Akhirnya gue nemuin jawabannya. Karena sebenarnya buat sebagian orang, ormas itu bukan soal misi sosial, tapi jadi tempat pelampiasan. Pelampiasan dari hidup yang keras, pelampiasan dari luka batin yang gak pernah disembuhin. Banyak anggota ormas itu datang dari latar belakang yang berat. Gak punya pengakuan, pernah dihina, hidup di lingkungan keras, bahkan ngerasa gak punya kendali atas hidup sendiri. Dan ketika mereka masuk ke ormas, pakai seragam, pegang bendera, punya wilayah, punya backingan, mereka ngerasa kuat, ngerasa dihormatin, dan ngerasa punya identitas lebih. Jadi pas ada yang nyentil sedikit aja, gak peduli sepele atau enggak, langsung gue gak terima. Karena bagi mereka itu soal harga diri. Padahal itu cuma luka lama yang belum sembuh, tapi ditutupin sama amarah dan kekerasan. Dan yang bikin sedih, kita semua jadi terbiasa sama keributan. Contohnya gini, kita nonton orang ribut kayak nonton sinetron. Kita baca berita tawuran kayak baca cuaca. Ah, udah biasa, ya namanya juga Indonesia. Padahal ini gak sehat. Karena lama-lama kita jadi mati rasa, teriakan jadi hal biasa, kekerasan jadi hiburan, dan kita lupa semua itu lahir dari mental yang luka tapi gak pernah diobatin. Gue gak bilang semua orang harus kalem, diem, atau nerimo. Tapi kita juga gak bisa terus-terusan bela amarah yang gak jelas. Kita gak bisa terus ngebiarin keributan itu dianggap wajar. Dan perlu kalian garis bawahin bahwa dari awal gue gak nyebut untuk dilarang demo, dilarang keributan. Tapi kalau lo cuma ikut-ikutan, cuma pengen terlihat keren, cuma pengen jadi bagian dari keramaian, lo gak lagi bersuara. Malah lo cuma bisa bikin kita nambah bising.